Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 32024-02053 dari Program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Di video ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Pengguna aplikasi GoPay menggunakan algoritma Logistic Regression. Di video ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih topik ini dan studi kasus ini. Kedua, saya akan membedah dua jurnal referensi yang saya gunakan. Ketiga, saya akan jelaskan kenapa saya memilih model logistic regression. Dan terakhir, saya akan jalankan seluruh alur pengerjaan sistem dari nol, mulai dari pengambilan data mentah sampai model bisa memprediksi sentimen ulasan baru. Ada dua alasan utama kenapa saya memilih GoPay sebagai studi kasus. Yang pertama, relevansi. Industri InTech atau teknologi finansial di Indonesia sedang berkembang sangat pesat. Menurut data yang saya rangkum di latar belakang laporan, penetrasi internet Indonesia sudah menyentuh 79,5% penduduk dan OJK mencatat ada sekitar 233 juta pengguna smartphone di Indonesia. Salah satu bentuk layanan vintage yang paling banyak dipakai masyarakat adalah dompet digital dan GoPay adalah salah satu yang paling populer. Jadi, kepuasan pengguna terhadap GoPay itu punya dampak yang luas ke aktivitas ekonomi harian masyarakat. Yang kedua, ulasan pengguna di Google Play Store itu adalah data dunia nyata, bukan data buatan, bukan data yang sudah dibersihkan oleh orang lain. Ini merupakan opini yang asli, mentah, penuh singkatan, bahasa gaul, bahkan emosi netizen asli Indonesia. Jadi, ini adalah domain yang sangat pas untuk menguji kemampuan natural language processing, karena saya benar-benar dihadapkan pada tantangan membersihkan bahasa alami yang berantakan, bukan data yang sudah rapi dari awal. Saya mau menjelaskan dulu kenapa saya tidak mengambil dataset siap pakai yang kayak dari Kaggle atau Uchi Repository, padahal itu lebih cepat dan ringkas dan mudah. Alasannya, saya ingin proyek ini dibangun dari hulu ke hilir oleh saya sendiri. Kalau saya pakai dataset dari Kaggle, itu artinya data itu sudah bersih dari awal, dan saya tidak mau kehilangan pengalaman menghadapi data mentah yang benar-benar kotor. Ini merupakan penuh emoji, typo, singkatan seperti GK atau GA, YG atau yang, tapi atau TP, dengan menarik data secara langsung dari server Google Play Store menggunakan teknik web scraping. Saya membuktikan bahwa seluruh pipeline ini dari pengambilan data sampai model jadi, saya kerjakan sendiri secara orisinal. Di sini, jurnal referensi utama yang saya gunakan yaitu berjudul Perbandingan Logistic Regression, SVM, dan Random Forest untuk analisis sentimen ulasan aplikasi GoPay, yang ditulis oleh Ridho Agung Prasetyo, Wahyu Jahjo Saputro, dan Dewi Cirjah dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Informatika, Jurnal Pengembangan IT, volume 10 nomor 4 tahun 2024 dan sudah terakreditasi Sinta 3. Di sini, penulis mengambil 3.000 ulasan dan GoPay lewat teknik web scraping menggunakan library Google Play Scraper. Mereka juga melalui tahapan processing, yaitu cleaning, scaffolding, stemming, normalisasi bahasa gaul, tokenizing, filtering, dan labeling. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dari 3 algoritma yang diuji, yaitu Logistic Regression, SVM, dan Random Forest, Logistic Regression tampil sebagai yang paling terbaik dengan akurasi 88,16%, diikuti SVM di 87,50%, dan Random Forest paling rendah di 79,33%. Yang menarik di sini adalah logistic regression juga menunjukkan performa paling stabil dan seimbang di antara kelas sentimen positif dan negatif, tidak bias ke satu kelas saja.
Kelebihan jurnal ini adalah datanya benar-benar real dari scraping langsung, tahapan pre-processingnya sangat rapi dan runtut sampai 7 tahap, dan mereka membandingkan 3 algoritma secara objektif dengan parameter kontrol yang sama. Kekurangannya, proses pelabelan mereka masih pendekatan leksikon otomatis yang berpotensi bias semantik, dan data dari cuma satu platform saja, yaitu Google Play Store. Jadi belum tentu performanya sama kalau diterapkan ke platform lain seperti Twitter atau TikTok. Di sini, jurnal kedua yang saya gunakan sebagai penguat atau pembanding judulnya yaitu Analisis Sentimen Ulasan Google Play Store, Studi Komparatif Algoritma SVM, Naive Bayes, dan Logistic Regression. Ini ditulis oleh Charles Damasian dan Singgi Jatmiko, terbit di jurnal Fasilkom Universitas Muhammadiyah Riau dan sudah terakreditasi Sinta 4. Bedanya dengan jurnal pertama, penelitian ini membandingkan sentimen di 2 aplikasi dompet digital sekaligus, yaitu GoPay dan Link Aja. Dengan total 4.000 ulasan. Mereka juga melakukan eksperimen yang jauh lebih mendalam. Mereka menguji 2 metode pelabelan berbeda, berbasis rating dan berbasis kamus leksikon, dan menguji 10 kombinasi urutan pre-processing berbeda untuk mencari yang paling stabil. Mereka juga menetapkan teknik SMOT untuk menyeimbangkan data. Hasil penelitian mereka menunjukkan SVM sebagai juara pertama dengan akurasi 93% pada GoPay, tetapi Logistic Regression menempel sangat ketat di posisi kedua dengan akurasi 92%. Ini penting saya garis bawahi, meskipun SVM menang tipis di jurnal ini, Logistic Regression tetap konsisten menunjukkan performa tinggi dan stabil di dua jurnal yang berbeda. Dengan dataset dan metodologi yang berbeda pula, ini yang memperkuat keyakinan saya bahwa Logistic Regression adalah pilihan yang paling aman dan solid untuk kasus sentimen dompet digital seperti GoPay. Jadi, fungsi ke jurnal kedua ini di tugas saya adalah sebagai pembanding dan penguat argumen, bukan acuan metodologi utama, karena metodologi utama yang saya ikuti tetap dari jurnal yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Logistic Regression, bukan SVM atau Random Forest. Di sini, saya ingin menjelaskan alasannya berdasarkan bukti dari 2 jurnal yang sudah saya bedah tadi. Pertama, dari sisi bukti empiris. Di jurnal pertama, Logistic Regression benar-benar juara pertama dengan akurasi tertinggi. Di jurnal kedua, meskipun SVM menang tipis, Logistic Regression tetap sangat kompetitif di posisi kedua. Artinya, di 2 penelitian dengan dataset yang berbeda, Logistic Regression selalu ada di posisi teratas. Kedua, dari sisi karakteristik data ulasan sudah melalui tahap TF-DF itu punya sifat linear separabel dengan dimensi yang sangat tinggi. Ini artinya setiap kata dianggap sebagai satu dimensi fitur tersendiri. Logistic Regression memang secara teori unggul untuk data seperti ini karena dia mencari garis pemisah linear yang optimal antar kelas. Ketiga, dari sisi efisiensi praktis, Logistic Regression tidak butuh konfigurasi hypermeter yang rumit seperti SVM, yang harus memilih jenis kernel, atau Random Forest yang harus menentukan jumlah pohon keputusan. Ini membuat Logistic Regression jauh lebih ringan secara komputasi dan sangat cocok kalau nanti mau diterapkan untuk monitoring sentimen secara berkelanjutan dan real time di lingkungan produksi sebuah perusahaan. Jadi, kombinasi dari bukti akurasi di 2 jurnal, kecocokannya, karakteristik dari data teks, dan efisiensi komputasi itulah yang menjadi dasar kenapa Logistic Regression adalah pilihan yang tepat untuk kasus ini. Sekarang saya masuk ke tahap eksekusi sistem yang sebenarnya. File pertama yang saya buka adalah scraping data. Pada salah satu ini, baris pip install Google Play Scraper
Baris pertama ini menginstal library bernama Google Play Scripper. Library ini berfungsi sebagai API klien yang bisa menarik data ulasan langsung dari server Google Play Store. Tanpa ini, kita harus membuka browser dan copy-paste manual satu persatu. Lalu pada sel 2, pip install OpenPyCL. Baris kedua ini saya install OpenPyCL. Ini adalah library pendukung wajib bagi Pandas supaya saya bisa menulis dan membaca file Excel berformat XLSX. Lalu di sini pada sel 3, di sini saya import Pandas dengan alias PD untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Dan saya juga mengimport fungsi reviews dari library Google Play Scripper. Lalu saya memanggil fungsi reviews dengan 5 parameter, yaitu parameter com Gojek App, itu adalah ID resmi aplikasi Gojek atau GoPay di Play Store. Kode inilah yang dimaksud menunjukkan server mana yang harus ditarik datanya. Lalu ada parameter lang ID dan country ID. Di sini saya kunci supaya hanya ulasan berbahasa Indonesia dari wilayah Indonesia yang ditarik. Karena model saya nanti khusus untuk yang bahasa Indonesia. Yang keempat ada parameter sort newest supaya saya mengambil ulasan yang paling terbaru. Jadi datanya aktual dan mencerminkan kondisi aplikasi yang terkini. Lalu di sini parameter count 3000. Di sini untuk menarik 3000 baris data sesuai kota yang diminta. Setelah data ditarik, hasilnya berupa list berisi data JSON, lalu saya ubah menjadi tabel data frame Pandas menggunakan PD data frame result. Kemudian saya saring hanya 4 kolom yang penting, yaitu username, score, add, atau tanggal, dan content atau isi ulasannya. Terakhir, di sini saya ekspor data tersebut ke dua format sekaligus. File Excel bernama dataset ulasan GoPay mentah XLSX dan file CSV dengan nama yang sama sebagai cadangan. Parameter index xFalse saya pasang supaya nomor urut otomatis dari Python tidak ikut masuk mengotori kolom Excel. Nah, ini dia hasilnya. Ini file dataset ulasan GoPay mentah XLSX yang saya buka di sini. Dan ini bisa dilihat ada 3000 baris data dengan kolom username, score, add, dan konten. Inilah data mentah yang asli, jadi bahan baku seluruh analisis saya. Di sini kita lihat 3000 baris. Di sini. Ini 3001 karena pada baris pertama itu ada judulnya. Judul pada kolom. Sekarang saya masuk ke notebook kedua, yaitu pre-processing atau pembersihan data teks. Ini tahap yang paling panjang karena data mentah ulasan itu masih sangat berantakan. Ada huruf besar, huruf kecil, campur, ada angka, tanda baca, singkatan, dan sebagainya. Saya bagi menjadi 4 sel utama. Di sel pertama, saya baca file dataset ulasan GoPay mentah XLSX menggunakan PD Read Excel. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberi label sentimen secara otomatis menggunakan pendekatan rating based labeling. Ini pendekatan yang sama seperti di jurnal pertama saya buat fungsi berikan label di sini. Kalau nilai rating bintangnya 4 atau 5, saya beri nilai label 1. Yang artinya sentimen positif. Kalau rating bintangnya 1 sampai 3, saya beri 0. Yang artinya sentimen negatif. Fungsi ini saya terapkan ke seluruh kolom skor menggunakan
apply. Setelah itu saya buat fungsi bersihkan teks di sini. Untuk membersihkan teks ulasan, di dalamnya ada 4 langkah pertama, yaitu case folding, mengubah semua huruf jadi huruf kecil supaya kata bagus B besar dan bagus dihitung sama oleh komputer. Kedua, menghapus link URL menggunakan regular expression. Ketiga, menghapus angka dan simbol menggunakan pola regex seperti ini, yang artinya membuang semua karakter kecuali huruf dan spasi. Keempat, saya merapikan spasi berlebih supaya tidak ada spasi ganda atau spasi di awal atau akhir kalimat. Di sini hasil dari sel ini saya simpan ke file baru yang bernama dataset GoPay clean awal. Nih. Supaya data mentah aslinya tidak tertimpa. Lalu kita ke sel kedua. Saya buat kamus slang, yaitu daftar kata tidak baku yang sering dipakai netizen dan padanan kata bakunya. Misalnya, YG menjadi yang, APK menjadi aplikasi, TP menjadi tapi, DGN menjadi dengan sampai selesai, HP menjadi ponsel. Ini penting supaya komputer tidak menghitung yang dan YG sebagai dua kata yang berbeda, padahal ini maknanya sama. Fungsi normalisasi dan token ini juga sekaligus melakukan tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi kata per kata menggunakan split. Lalu setiap kata dicek, yaitu kalau ada di kamus slang ditukar ke bentuk bakunya, kalau tidak ada dibiarkan apa adanya. Lalu ini hasilnya disimpan ke file dataset tokenized XLSX. Nah, ini dia hasilnya, di mana kolom tokenized content isinya sudah terbentuk list kata-kata yang terpisah. Lalu pada sel 3, di sel ketiga ini saya melakukan filtering, yaitu membuang stop word atau kata hubung yang tidak punya makna sentimen seperti dan, di, yang, untuk, pada, sampai selesai ini. Kata-kata ini saya kumpulkan dalam satu set bernama stop words. Lalu fungsi stop words removal akan menyaring token, hanya meloloskan kata yang tidak ada di dalam daftar stop words itu. Hasilnya akan disimpan ke GoPay filtered XLSX. Sini. Ini dia hasilnya, filter content. Lalu pada sel 4 di sini adalah stemming, yaitu mengubah kata imbuhan menjadi kata dasarnya. Contohnya, membantu jadi bantu, digunakan menjadi guna, dibutuhkan menjadi butuh, sampai melihat menjadi lihat. Di sini saya buat kamus stemming berisi pasangan kata berimbuhan dan kata dasarnya. Di fungsi yang sama tadi, setelah kata-katanya diubah ke bentuk kasar, saya gabungkan kembali potongan-potongan kata itu menjadi satu kalimat utuh menggunakan join. Ini wajib dilakukan karena nanti algoritma TF-IDF di tahap pemodelan butuh input berupa kalimat string utuh, bukan berupa list kata yang terpisah. Hasil akhirnya saya simpan ke dataset GoPay final clean. Sini dia hasilnya, final clean. Yang nanti file inilah yang menjadi master data bersih yang nanti akan langsung dipakai untuk melatih model machine learning.
Lalu kita akan masuk ke notebook terakhir, yaitu pemodelan logistic regression. Di sini pada sel pertama, saya mengimport beberapa fungsi dari library scikit-learn, yaitu ada train test split untuk membagi data. Yang kedua ada tfeed vectorizer untuk mengubah teks menjadi angka. Lalu ada logistic regression sebagai algoritma modelnya, dan akurasi score, classification, confusion matrix untuk mengevaluasi hasil. Di sini saya membaca file dataset GoPay final clean, lalu saya buang baris kosong menggunakan drop di sini. Supaya tidak bikin error saat perhitungan, saya pisahkan kolom final clean text sebagai variabel X sini yaitu data text, dan kolom Y sebagai variabel Y, yaitu target yang ingin diprediksi model. Selanjutnya, saya bagi data menggunakan train test split dengan rasio 80/20, artinya 80% dipakai untuk melatih model, lalu 20% disisihkan untuk menguji model. Parameter random state 42 saya kunci supaya hasil pembagiannya konsisten setiap kali dijalankan ulang. Dan di sini parameter statify sama dengan Y supaya proporsi kelas positif dan negatif tetap seimbang baik di data latih maupun data uji. Hasilnya di sini saya dapat 2372 baris untuk data latih dan 594 baris untuk data uji. Lalu, karena komputer tidak bisa memahami teks secara langsung, saya harus mengubah kalimat menjadi angka menggunakan metode TF-IDF, singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Metode ini menghitung bobot setiap kata berdasarkan seberapa sering kata itu muncul di satu ulasan dibandingkan seberapa jarang kata itu muncul di keseluruhan data ulasan. Di sini saya memakai fit transform di data latih, artinya model belajar kosakata dan bobotnya dari data latih. Sedangkan di data uji saya hanya memakai transform, bukan fit transform, supaya bobot kata yang dipakai tetap konsisten dengan yang sudah dipelajari dari data latih. Ini penting supaya tidak terjadi kebocoran informasi dari data uji ke proses pelatihan. Lalu di sini ada model logistic regression, saya panggil dan saya latih menggunakan model fit X train tfeed F Y train. Proses ini membuat model mencari garis pembatas keputusan terbaik yang memisahkan ulasan positif dan negatif berdasarkan pola bobot kata dilatih. Lalu setelah model selesai dilatih, saya suruh model menebak label dari data uji yang belum pernah dia lihat sama sekali menggunakan model predict. Kemudian saya hitung akurasinya dengan akurasi skor, yaitu jumlah tebakan benar dibagi total data uji. Hasil yang saya dapatkan di sini yaitu akurasi model sebesar 89,6%. Saya juga cetak classification report yang menampilkan precision recall dan F1 skor untuk masing-masing kelas, negatif dan positif, serta confusion matrix yang menunjukkan rincian tebakan benar dan salah di sini. Di sini sekarang saya akan menjelaskan sedikit logika matematika di balik model ini supaya bukan cuma menjelaskan kode, tetapi juga paham cara kerjanya.
Setiap kata dalam ulasan sudah diubah menjadi angka bobot lewat TF-IDF, lalu disebut sebagai variabel X1, X2, sampai Xn. Model menghitung nilai linear Z, yaitu Z sama dengan B0 tambah B1 dalam kurung X1 tambah B2 dalam kurung X2 tambah titik-titik sampai tambah BN dalam kurung XN, di mana B0 adalah bias atau intercept dan B1 sampai Bn adalah koefisien atau bobot yang dipelajari sebagai model selama proses training tadi. Nilai Z ini masih berupa angka linear biasa, belum berupa probabilitas. Supaya bisa jadi probabilitas antara 0 dan 1, nilai Z dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid. Di sini, P sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 tambah E minus Z. Jika hasil probabilitas P lebih besar atau sama dengan 0,5, model akan memutuskan sentimen itu positif, lalu diberi label 1. Kalau P kurang dari 0,5, model memutuskan sentimen itu negatif, lalu diberi label 0. Jadi intinya, model ini bukan menebak asal-asalan, tetapi menghitung probabilitas berdasarkan kombinasi bobot kata yang muncul di kalimat tersebut. Lalu, di sini untuk memvisualisasikan hasil evaluasi, saya membuat heat map confusion matrix menggunakan library Seaborn dan library matplotlib. Di sini, saya membuat warna biru yang lebih gelap menunjukkan jumlah data yang lebih banyak. Dari confusion matrix ini, bisa dibaca 4 angka penting, yaitu true negatif, yaitu ulasan negatif yang berhasil ditebak dengan benar sebagai negatif. True positif sebagai ulasan positif yang berhasil ditebak sebagai benar sebagai positif. False positif, ulasan yang sebenarnya negatif tetapi salah ditebak sebagai positif. Dan false negatif, ulasan yang sebenarnya positif tetapi salah ditebak sebagai negatif. Berdasarkan hasil saya di sini. Lalu di sini berdasarkan hasil saya, mayoritas prediksi model jatuh di true negatif dan true positif. Artinya model ini cukup akurat dan tidak berat sebelah dalam mendeteksi kedua jenis sentimen. Nilai precision dan recall di kedua kelas juga cukup tinggi dan berimbang, yang membuktikan model saya stabil, sejalan dengan temuan di jurnal referensi utama saya yang juga menyimpulkan logistic regression stabil di semua kategori sentimen. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan bagaimana model ini bisa diterapkan pada kasus nyata. Misalnya di sini, ada pengguna baru mengetikkan ulasan seperti aplikasi bermasalah gagal masuk. Sistem akan otomatis menjalankan tahapan yang sama seperti saat training. Teks dibersihkan dulu lewat cleaning dan scaffolding. Dinormalisasi dari bahasa gaul. Ditokenisasi, di-sharing stop word-nya, dan di-steam ke data dasar. Setelah bersih, teks itu diubah jadi angka menggunakan TF-IDF, yang sama seperti yang sudah dipelajari model dari data latih. Barulah nilai itu dimasukkan ke rumus sigmoid tadi yang sudah menghitung probabilitasnya. Kalau nilainya di atas 0,5, sistem otomatis mengklasifikasikan ulasannya itu sebagai sentimen positif. Kalau di bawah 0,5, sistem akan mengklasifikasikannya menjadi negatif. Di sini sebagai penutup, penelitian ini menjawab rumusan masalah yang saya angkat di awal, yaitu bagaimana performa logistic regression dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan GoPay. Hasilnya, model ini terbukti mampu mengklasifikasikan sentimen dengan akurasi yang tinggi dan stabil di kedua kelas, sejalan dengan
temuan di kedua jurnal referensi yang saya gunakan. Secara praktis, hasil ini bisa dimanfaatkan pengembang aplikasi untuk memantau kemampuan kepuasan pengguna secara otomatis dan berkelanjutan, tanpa harus kita membaca ribuan ulasan satu persatu secara manual. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.